La quwwata illa billah. La quwwata illa billah. La quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran. Allah bolak-balikan kehidupan ini, siang berganti malam, berganti siang lagi, hari ketemu hari, pekan ketemu pekan, bulan dan tahun. Hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 1446 Hijriah, bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kaum muslimin akan menghadapi tahun baru Islam 1447 Hijriah. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara yang dimuliakan Allah? Maka kita harus melakukan sebuah perenungan dan perubahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Panggilan ini begitu sangat biasa kita dengarkan, padahal Allah telah memilih kalimat ini begitu sangat indah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki kepekaan akal dan pikiran, orang-orang yang mampu memperhitungkan jalan hidup untuk pulang kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah,
Kalau engkau sungguh beriman, ittaqullah, sungguh-sungguh engkau dalam bertakwa kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Engkau ingin diberi umur berapa lama? Ingin lama hidup kita, tapi bagaimana kita memiliki umur yang pendek tapi sangat berkualitas? Tetapi tentu kita ingin umur yang panjang, barokah, punya bekal yang banyak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, banyak-banyak bekal kalian, kata Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal terbaik itu tidak lain, bukan harta benda, bukan posisi kedudukan jabatan, apalagi mengumpulkan harta dengan cara tidak halal, membebani kehidupan dunia dan akhirat. Bekal yang terbaik, kata Allah, adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, ittaqullaha haqqa tuqat, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ayo perhatikan, lakukan introspeksi ke dalam diri kita masing-masing. Wal tanzur nafsun, perhatikan dirimu, ma qaddamat lighad, apa yang telah engkau buat hari ini, apa yang telah kau kumpulkan hari ini, bisa menjadi proyeksi akhirat, bekal akhirat. Silahkan saudara, sibuk-sibuk dalam kehidupan dunia ini. Katakan siang kita kerja, malam bahkan jadi siang untuk bekerja. Pastikan yang saudara kumpulkan sesuatu yang saudara pasti bawa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju akhirat. Hari ini banyak manusia tertipu. Aku sudah mengumpulkan banyak, tapi ketika dia meninggal dunia, mati, tidak ada 1% pun dibawa pulang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka di dalam introspeksi diri kita, wattaqullah, Allah ulangi, ayo takwa, hati-hati jalan hidupmu. Ingat, setiap langkah dan detak napasmu, detak jantungmu, itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengira apa yang kita perbuat itu merdeka, bebas. Di dunia ini kita bebas. Hukum bisa dibeli, harta bisa kita dapat, kebenaran bisa kita dengan cara kita punya kemampuan. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah saudara menganggap Tuhanmu telah tidur? Apakah kita menganggap bahwa sudah tidak ada lagi Tuhan dalam kehidupan ini? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Orang yang beriman punya kesadaran yang sangat dalam bahwa Allah akan membersamainya dimanapun berada. Dan setiap jiwa yang merasa ada Allah menyertai kita, itu disebut dengan maqam mujahadah. Anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Apa yang kau lakukan dalam kehidupan dunia ini? Kita mungkin tidak bisa melihat Allah. Apa yang kita lakukan, aktivitas kita sehari-hari ini, kita tidak bisa langsung melihat Allah, tapi sadari dengan akalmu, Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, bahwa bahkan Allah meminjam tangannya. Raqibun atidun, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada yang mencatat 2 malaikat. Amal baikmu tak akan sia-sia, kebaikanmu tak akan sia-sia. Berbuat baik, terus berbuat baik, sekalipun dunia tidak mencatatnya, malaikat yang mencatatnya, Allah yang mengetahuinya. Allah maha mengetahui dengan teliti. Saudaraku, ada saudara ketika mau memasuki sebuah gedung, sebuah tempat, masuk ke masjid, saudara mencoba mencari apakah di sini ada CCTV atau tidak.
Lalu ketika kita mengatakan, oh ada CCTV, lalu apa yang saudara lakukan ketika tahu ada CCTV? Saudara akan berhati-hati. Tahukah saudara, CCTV itu bisa dibikin rusak, dibikin mati, tapi Allah dalam pandangannya CCTV besar sepanjang hayat kita tak pernah mati. Itu mencatat apa yang kita perbuat. Bahkan apa yang masih di dalam hati kita Allah tahu, yang kita sendiri sudah melupakannya. Maka ada 3 sikap perubahan pesan kita. Yang pertama, menghadapi tahun baru Islam ini, kita ini kadang-kadang kalau tidak diingatkan, dulu masih anak-anak, sekarang sudah punya anak, bahkan punya cucu. Sholat kita gitu-gitu aja dari dulu. Amal kita tidak ada perubahan, bahkan semakin buruk hari ini. Kita tidak sanggup menghadapi dunia media sosial hari ini, sehingga hari berganti hari, bulan berganti bulan begitu cepatnya. Tapi kualitas amal kita, kualitas ketakwaan kita justru semakin menurun. Ayo, ada 3 perubahan pesan kita. Pertama, hindari kebiasaan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, qad aflahal mu'minun. Sukses, excellent. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah itu hidupnya insya Allah excellent, sukses. Masya Allah. Salah satunya dikatakan, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang tidak melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita habiskan waktu sepanjang malam untuk melean. Tidak ada manfaat yang kita dapat, dan hari ini merajalela di mana-mana. Ayo kita manfaatkan apa? Lisan untuk berzikir, mata bahkan untuk berzikir, untuk membantu orang. Lakukan amal-amal. Jangan sampai waktu habis tapi tidak ada catatan tinta emas di dalam amal kehidupan kita. Yang kedua, lakukan amalan-amalan sekecil apapun, tapi engkau lakukan dengan tumaninah, dengan istiqamah, dengan berkelanjutan. Ahabbul a'mal ilallah. Ada amal yang sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Adwamuha wa inqal. Amalan itu walaupun kecil tapi terus menerus. Ya, kita umumnya tahu, kita baru datang kepada Allah ketika kita punya butuh. Lalu ketika Allah kabulkan apa yang kita mohonkan, lalu kita lupa, justru melupakannya. Lakukan amal itu sedikit karena Allah Ta'ala, sedikit karena Allah Ta'ala. Bahkan beramal itu tidak selalu orang itu mengapresiasi kebaikan kita. Kita harus tahu, orang baik saja bisa tidak disenangi orang, apalagi tidak baik. Lakukan terus kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, usahakan setiap amal yang kita lakukan dilakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Orang melakukan amal itu dan Allah juga tidak memaksa. Saudaraku, kita mau sholat, silahkan. Kita tidak sholat, silahkan. Allah itu memberikan kemerdekaan kepada kita untuk memilih. Siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Siapa yang mau mengingkari bahkan menjadi orang kafir, silahkan. Allah tidak rugi. Yang butuh itu kita. Kita ini butuh bahagia dunia akhirat, butuh selamat dunia akhirat. Jika Allah menunjukkan sholatlah, amal solehlah, itu cara Allah memberikan spirit kepada kita. Allah memberikan dorongan kepada kita. Bahkan Allah saking sayangnya ditarik, ayo nang masjid, ayo ibadah, ayo lakukan amal soleh. Itu cara Allah. Tapi Allah tidak punya keuntungan sedikit pun. Kalau kita sholat, sholat itu untuk kebaikan kita. Kalau kita membantu orang, memberi orang, kebaikan untuk kita.
La, bukan untuk Allah. Subhanallah. Maka menghadapi tahun baru Islam, ayo toto hati kita, manage kehidupan kita, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada guna, lalu kita modifikasi, lakukan dari amalan-amalan yang kecil. Jangan tunda besok, sekarang kita lakukan, hari ini juga, dan lakukan semua merasa dilihat oleh Allah. Ya Allah, aku melakukan ini bentuk ketaatanku, bentuk kecintaanku, bentuk syukurku kepadamu ya Allah, karena Engkau telah memberikan kebaikan yang dahsyat dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita umur yang barakah, ilmu yang manfaat, ilmu yang mengantarkan kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa radallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhil hajat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah Rabb kami, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu ya Allah yang telah beriman kepadamu ya Rabb. Jadikan keimanan kami jalan pengampunan semua dosa-dosa kami. Jadikan keimanan kami ya Allah jalan keselamatan bagi kami dunia dan akhirat kami. Ya Rabbana, jangan Kau kembalikan hati kami ke jalan yang sesat setelah Engkau berikan jalan hidayah kepada kami. Allahumma ya Rabbana, ya Rabbana, bimbing selalu kami dengan taufik hidayah-Mu sehingga benar-benar hati ini ya Allah bersimpuh di hadapan-Mu, mengenal kepadamu. A'inna ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Rabb kami, tolonglah kami, berilah kami bantuan-Mu ya Allah agar senantiasa kami bisa mengingat-Mu, berzikir kepadamu, dan senantiasa mampu ya Rabb dalam hidup ini mensyukuri apapun nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami, dan berikan pertolongan-Mu ya Allah, pertolongan-Mu ya Allah agar kami bisa beribadah, mempersembahkan amal yang baik kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Ya Rabb kami, anugerahi kami taufik hidayah-Mu agar benar-benar kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur kepadamu, bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan amal-amal ibadah, menunaikan ketaatan, menunaikan amal saleh yang Kau ridai. Ya Rabb kami, baikkanlah kehidupan kami ya Allah. Engkau baikkan pula kehidupan anak-anak cucu kami ya Allah. Engkau baikkan pula nasib bangsa Indonesia ini ya Allah. Terimalah taubat kami,
berkahi sisa umur kami, berkahi usaha pekerjaan kami, berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi umur yang saatnya kami pulang kepadamu. Engkau anugerahi kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.